Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Daya Tarik Pemengaruh Kecerdasan Buatan terhadap Perilaku Pembelian dengan Mediasi Keterlibatan serta peran kesesuaian pengaruh pengikut sebagai pemoderasi. Adapun penelitian ini dibimbing oleh Ibu Widya Paramita, SE, MSc, PhD. Ada beberapa poin penting yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, 27,28% pengguna media sosial mendasari keputusan pembelian atas pengaruh promosi yang dibawakan oleh pemengaruh atau influencer dan selebriti. Hal ini didasari oleh data yang dirilis oleh Statista pada tahun 2023. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Thoyib dan Paramita 2024 menekankan bahwa peranan influencer dalam pemasaran digital semakin meningkat. Artinya influencer tidak hanya berfokus kepada influencer manusia, namun saat ini banyak brand telah menggunakan AI influencer untuk mempromosikan produknya. Namun demikian, data yang juga dirilis Statista pada tahun 2023 menekankan bahwa meskipun perusahaan telah menggunakan influencer ataupun influencer dalam mempromosikan produknya, namun tingkat keterlibatan antara influencer dan pengikutnya itu sangat rendah, berkisar di antara angka 1,8 hingga 5,17%. Kemudian, perkembangan topik influencer dalam penelitian terkini. Hal ini merujuk pada hasil analisis bibliosfer ini yang telah saya lakukan. Hal tersebut juga diperkuat oleh sistematik literatur review yang dilakukan oleh Gupta dan Han 2024. Kesimpulannya adalah Gupta dan Han menyoroti pentingnya topik keterlibatan dalam ranah pemasaran kecerdasan buatan. Ini adalah analisis postviewer yang saya lakukan dan merujuk kepada hasil kajian literatur yang terdahulu yang telah saya baca. Ada beberapa poin penting yang menjadi masalah ataupun kesenjangan yang terjadi berkenaan topik influencer ini. Yang pertama, peranan daya tarik fisik dan sosial pengaruh kecerdasan buatan dalam mempengaruhi keterlibatan dan perilaku pembelian pada produk yang dipromosikan oleh pengaruh kecerdasan buatan masih belum banyak diteliti, sehingga membutuhkan penelitian dan analisis lebih komprehensif. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laskewicz 2024. Kemudian pada penelitian ini saya menambahkan variabel keterlibatan. Hal tersebut sesuai dengan yang disarankan oleh Mettenheim dan Whitman 2022. Kemudian juga disarankan oleh Feng dan kawan-kawan yang menyarankan penelitian masa depan perlu memasukkan variabel keterlibatan sebagai mediasi hubungan antara variabel daya tarik dengan perilaku pembelian. Kemudian beberapa penelitian terdahulu dalam konteks platform digital, keterlibatan hanya diukur kepada engagement rate. Sementara pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan yang berbeda, sehingga diharapkan dapat mengukur secara psikologis bagaimana keterlibatan yang dirasakan oleh pengguna media sosial sesungguhnya. Kemudian poin keempat adalah terjadi kesenjangan empiris. Ada beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Meng, kemudian Akoglu, dan El Hajar yang mengatakan bahwa daya tarik fisik itu berpengaruh langsung terhadap perilaku pembelian. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fensyut dan Wahab dan kawan-kawan menyatakan tidak ada pengaruh antara karakteristik daya tarik terhadap perilaku pembelian. Nah, poin kelima adalah beberapa penelitian terdahulu berfokus menggunakan teori SOR. Sementara pada penelitian ini saya menggunakan dua teori secara bersamaan. Yang pertama adalah teori kredibilitas sumber dan teori kesesuaian diri. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dalam yang saya lakukan yang pertama adalah apakah daya tarik fisik berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian, sampai pertanyaan penelitian ke-9 yaitu apakah kesesuaian pengaruh pengikut memperkuat pengaruh daya tarik sosial terhadap keterlibatan. Nah, tentu tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian yang telah saya ajukan sebelumnya. Seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa di dalam penelitian ini ada dua teori yang saya gunakan. Teori yang pertama adalah teori
kredibilitas sumber. Teori yang diperkenalkan oleh Hovland dan Weiss tahun 1951 merupakan suatu konsep yang sering dipakai dalam menjelaskan fenomena pengaruh dalam bidang psikologi dan komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa kredibilitas sumber berfungsi sebagai faktor utama dalam proses persuasi. Untuk memperluas gagasan sebelumnya, Ohanian 1990 memperkenalkan model kredibilitas sumber yang lebih terstruktur dan teruji secara teoritis. Konsep ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu keahlian, kepercayaan, dan daya tarik. Dimensi daya tarik merujuk pada sejauh mana wajah dan fisik dari seseorang menarik untuk diamati. Lebih lanjut, menurut Ohanian, dimensi tersebut tidak hanya terdiri dari satu indikator, melainkan terdiri dari beberapa komponen, yaitu menarik tidak menarik, berkelas tidak berkelas, cantik, jelek, elegan, polos, seksi, dan tidak seksi. Kemudian, teori kedua yaitu teori kesesuaian diri atau self-congruity theory. Teori ini merupakan salah satu konsep fundamental dalam bidang psikologi dan pemasaran yang berkaitan dengan penjelasan cara individu memilih, menggunakan, dan berperilaku terhadap produk atau bahkan individu lain berdasarkan kesesuaian dengan citra diri mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa konsumen cenderung memiliki sikap yang lebih positif dan perilaku pembelian yang lebih sering terhadap produk atau merek yang citranya sesuai dengan citra diri mereka. Teori kesesuaian diri mendefinisikan kesesuaian antara citra diri konsumen dengan citra merek atau produk. Citra diri konsumen dapat dibagi menjadi beberapa dimensi seperti citra diri aktual, citra diri ideal, citra diri sosial, dan citra diri sosial ideal. Citra diri aktual yaitu bagaimana konsumen melihat diri mereka saat ini. Kemudian citra diri ideal yaitu bagaimana konsumen ingin melihat diri mereka. Nah, citra diri sosial yaitu bagaimana konsumen berpikir orang lain melihat mereka. Nah, yang keempat, citra diri sosial ideal, bagaimana konsumen ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini selanjutnya yaitu mengenai daya tarik fisik ya. Daya tarik fisik itu dimaknai sebagai sejauh mana seseorang pengaruh memiliki bentuk fisik, wajah, dan penampilan menarik untuk dilihat, dan berdasarkan hasil uji coba menunjukkan bahwa pengaruh yang memenuhi unsur tersebut dianggap sebagai sosok yang lebih memiliki persuasi yang lebih tinggi ketimbang pengaruh yang memiliki daya tarik rendah. Namun demikian, Kim 2023 mengartikan daya tarik secara lebih luas. Daya tarik tidak hanya sebatas penampilan atau wajah yang menarik, lebih daripada itu, daya tarik adalah magnet yang melekat pada pengaruh serta tersusun dari beberapa kualitas. Yang menarik adalah Reinen dan Patzer 1987 menerangkan, meskipun banyak orang menyangkal bahwa mereka terpengaruh oleh daya tarik fisik, namun secara tidak sadar, sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan cenderung berbeda pada orang yang tidak menarik secara fisik. Kemudian daya tarik sosial. Daya tarik sosial merupakan salah satu topik yang menarik untuk diamati, sebab pada prinsipnya banyak pemengaruh yang tidak memiliki tampilan fisik yang rupawan, tubuh yang atletis, dan pakaian modis, namun mampu menarik ribuan hingga jutaan pengikut sosial media yang disebabkan daya tarik sosial yang melekat padanya. Mungkin teman-teman bisa melihat ISOSpeed ya. ISOSpeed meskipun tidak terlalu tampan tapi bisa meng-attract atau menarik jutaan pengikut. Kemudian keterlibatan. Keterlibatan itu memainkan fungsi yang esensial dalam menilai kualitas hubungan yang terbangun antara pengaruh dan pengikut. Tentunya pada platform media sosial. Keterlibatan dapat ditafsirkan sebagai sejauh mana unggahan pengaruh dapat mendapatkan reaksi dalam kondisi tertentu. Namun, lebih daripada itu, Paroti dan Kaur merumuskan keterlibatan sebagai kondisi psikologis konsumen dan intensitas kesadaran, kasih sayang, partisipasi, dan hubungan mereka dengan merek. Jumlah pengikut yang banyak tidak akan bermakna tanpa adanya keterlibatan antara pemengaruh dan pengikut. Kemudian kesesuaian pengaruh pengikut. Penelitian yang dilakukan oleh Verma 2024 menunjukkan bahwa kesesuaian antara pengaruh dan pengikut adalah suatu faktor yang tidak boleh diabaikan dalam meningkatkan interaksi di media sosial. Kesesuaian ini tidak hanya mendorong pengikut untuk terlibat aktif dalam berkomunikasi seperti memberikan komentar, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap produk yang diiklankan. Namun sayangnya menurut Gag dan Baski 2024, pada konteks media sosial, topik ini masih kurang dieksplorasi.
Selanjutnya, perilaku pembelian. Perilaku pembelian diinterpretasikan sebagai frekuensi pembelian oleh individu dan kelompok dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, Kotler dan Keller dalam literaturnya telah menguraikan secara komprehensif tentang proses pembentukan perilaku pembelian konsumen. Ada 3 poin penting yang sangat fundamental dalam mengkonstruksi pola perilaku pembelian, yaitu budaya, karakteristik pribadi, dan sosial. Nah, hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu daya tarik fisik pengaruh kecerdasan buatan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian. Sebagai figur digital, pengaruh kecerdasan buatan memiliki tampilan fisik yang unik dan memukau. Hal tersebut didukung kustomisasi dalam proses penciptaannya oleh kreator. Karakteristik daya tarik merupakan atribut kunci untuk seorang pengaruh dianggap sebagai sosok yang kredibel dalam memberikan saran. Kemudian, berdasarkan teori kredibilitas, sosok yang memiliki daya tarik fisik dianggap sebagai sosok yang lebih dapat dipercaya dan dianggap lebih cerdas dan kompeten. Persepsi yang telah terbentuk secara mendalam pada alam bawah sadar para pengikut media sosial mengenai sumber informasi yang menarik secara fisik secara tidak sadar berdampak pada sikap dan perilaku aktual mereka. Sehingga, kembali lagi, berdasarkan uraian tersebut, hipotesis 1 adalah daya tarik fisik pengaruh kecerdasan buatan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian. Nah, hipotesis kedua yaitu daya tarik fisik pengaruh kecerdasan buatan berpengaruh positif terhadap keterlibatan. Pada kasus pengaruh kecerdasan buatan, unggahan yang ditampilkan melalui platform seperti Instagram pada umumnya menunjukkan gambar atau video yang sangat menarik secara visual sehingga akan memantik respon dari para pengikut dengan memberikan tanda suka, mengomentari, atau bahkan ikut membagikan atau men-share unggahan pada akun pribadinya. Nah, sebagai contoh, Ludo Magalu, seorang pengaruh kecerdasan buatan yang dikenal sebagai Ratu Lebah, pengaruh berbasis digital senantiasa menampilkan unggahan penuh gaya sehingga membentuk pribadian yang menarik serta memicu banyak respon dalam tanda suka, komentar, atau sekedar memberi tanda emot atau emoji. Hipotesis ketiga yaitu daya tarik sosial pengaruh kecerdasan buatan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian. Daya tarik sosial dapat digambarkan sebagai tingkat simpati pengaruh yang berdampak pada pengambilan keputusan konsumen. Sebab ketika konsumen menganggap pengaruh sebagai teman sebaya akan menciptakan hubungan positif dengan mereka. Daya tarik sosial dalam konteks pengaruh kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan pengaruh untuk terlibat dan membangun hubungan dengan pengguna lain dalam komunitas digital. Nah, atribut tersebut seringkali menjadi kekuatan tersendiri untuk digunakan oleh influencer mempengaruhi pengikutnya. Penelitian terdahulu oleh Santiago dan Serha telah membuktikan korelasi antara daya tarik sosial pengaruh terhadap perilaku pembelian untuk membeli produk baik barang atau jasa yang dipromosikan oleh pengaruh. Hipotesis keempat yaitu daya tarik sosial pengaruh kecerdasan buatan berpengaruh positif terhadap keterlibatan. Bagaimana uraiannya? Daya tarik sosial berkaitan dengan sejauh mana seorang pengikut melihat perilaku seorang pengaruh sebagai hal yang disukai. Ketika seorang pengaruh dianggap sebagai figur yang mudah berteman serta dapat dijadikan rekanan dalam perbincangan yang menyenangkan, maka pengikut akan dengan senang hati memulai obrolan dengan cara memberi respon atau komentar pada halaman unggahan media sosial mereka. Semakin seseorang tertarik pada orang lain, maka semakin banyak frekuensi komunikasi di antara mereka. Hal tersebut merupakan pendapat dari McCloskey dan McCain 1974. Hipotesis kelima yaitu keterlibatan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian. Keterlibatan yang muncul dari interaksi antara pengikut dan pengaruh kecerdasan buatan menawarkan banyak manfaat. Salah satunya adalah membentuk dan mengubah sikap terhadap preferensi tertentu pada produk yang diiklankan. Ketika pengikut sudah memiliki keyakinan dan perasaan positif terhadap suatu produk yang dipromosikan, hal tersebut menjadi keunggulan tersendiri bagi merek. Namun, jika keyakinan dan persepsi tersebut terhadap merek tersebut lemah, maka akan cenderung negatif. Peran pengaruh sebagai promotor itu sangat dibutuhkan. Tingginya konsumsi konten oleh pengikut serta umpan balik dari pengaruh secara perlahan memperkuat
efek berantai sikap positif pengikut terhadap merek yang dipromosikan. Keterlibatan yang tinggi pada konten yang diunggah diharapkan dapat diubah menjadi rangsangan bagi pengikut untuk membeli produk yang diiklankan. Nah, hipotesis keenam dan ketujuh yaitu keterlibatan memediasi hubungan antara daya tarik fisik dan perilaku pembelian. Selanjutnya, keterlibatan memediasi hubungan antara daya tarik sosial dan perilaku pembelian. Tingginya konsumsi konten oleh pengikut serta umpan balik dari pengaruh secara perlahan memperkuat efek berantai sikap positif pengikut terhadap merek yang dipromosikan. Keterlibatan yang tinggi pada konten yang diunggah diharapkan dapat diubah menjadi rangsangan bagi pengikut untuk membeli produk yang diiklankan. Namun, jika konten yang diunggah oleh pemengaruh kecerdasan buatan dianggap sebagai iklan yang berlebihan, hal itu justru berdampak buruk. Sekali lagi, inilah pentingnya peran pemengaruh kecerdasan buatan. Penelitian terdahulu oleh Sardar dan kawan-kawan menerangkan bahwa keterlibatan pengikut memiliki peran mediasi yang signifikan antara hubungan tidak langsung, daya tarik pengaruh, dan perilaku pembelian konsumen. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang pemengaruh sangat menarik secara fisik dan sosial, mudah diajak berteman, namun apabila pengguna media sosial tidak melakukan interaksi atau menumbuhkan ikatan emosional, maka hal tersebut tidak memiliki dampak apapun terhadap produk yang diiklankan. Hipotesis 8 dan 9 yaitu pengaruh daya tarik fisik terhadap keterlibatan akan semakin kuat ketika terjadi kesesuaian pengaruh pengikut. Hipotesis ke-9 yaitu pengaruh daya tarik sosial terhadap keterlibatan akan semakin kuat ketika terjadi kesesuaian pengaruh pengikut. Teori kesesuaian diri menekankan pada kesesuaian antara citra diri individu dengan citra merek, produk atau individu lain. Menurut teori ini, individu cenderung lebih tertarik dan terlibat dengan entitas yang mereka anggap sesuai dengan citra diri mereka. Kesesuaian diri dapat dijelaskan melalui dua dimensi utama, yaitu kesesuaian diri aktual dan kesesuaian diri ideal. Lebih lanjut, Van Sweet, kemudian Malar, dan Sirgi mendefinisikan kesesuaian diri aktual sebagai kesesuaian antara citra diri yang nyata dengan citra diri pengaruh. Sementara itu, kesesuaian diri ideal adalah kesesuaian antara citra diri ideal individu dengan citra pengaruh. Kesesuaian antara pemengaruh dan pengikut berpotensi memoderasi hubungan antara daya tarik fisik dan sosial pengaruh kecerdasan buatan atau AI influencer dengan keterlibatan pengikut. Ketika pengikut merasa bahwa AI influencer tersebut sesuai dengan citra diri mereka, baik secara fisik maupun sosial, mereka akan lebih mungkin untuk terlibat. Sebaliknya, jika pengikut merasa bahwa influencer tersebut tidak sesuai dengan identitas mereka, daya tarik fisik dan sosial pengaruh mungkin tidak akan cukup untuk mendorong keterlibatan yang signifikan. Nah, ini adalah rangkuman dari hipotesis sebelumnya, ada 9 hipotesis. Berikut adalah model penelitian saya, yaitu ada 2 variabel independen, daya tarik sosial, daya tarik fisik, kemudian ada 1 variabel mediasi, ada 1 variabel dependen, dan 1 variabel moderasi. Berikut adalah bawang penelitian yang dirujuk pada Saunders 2011. Ada beberapa poin penting yaitu mengenai filosofi riset, pendekatan riset, metodologi riset, kemudian strategi riset, hingga metode koleksi data atau metode pengumpulan data. Filosofi riset, paradigma penelitian yang digunakan pada desain penelitian ini adalah positivisme, yaitu suatu pendekatan yang menekankan penggunaan metode ilmiah dan logika deduktif dalam penelitian sosial. Pendekatan positivis menyiratkan bahwa seorang peneliti memulai dengan hubungan sebab akibat yang secara logis ia peroleh dari kemungkinan hukum kausal dalam teori umum. Nah, kemudian pendekatan riset pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deduktif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dimulai dari teori yang sudah ada, di mana hipotesis diturunkan secara spesifik, kemudian hipotesis diuji berdasarkan data empiris. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu suatu metode yang melibatkan analisis fenomena berdasarkan data kuantitatif seperti angka, frekuensi, atau dampak suatu fenomena melalui analisis statistik. Data dikumpulkan dengan strategi survei dan bersifat cross-seksional atau pontong lintang. Nah, adapun teknik penarikan sampel yaitu menggunakan
non-probability sampling, yaitu lebih tepatnya purposive sampling, karena dalam penelitian ini sampel diambil merujuk pada kriteria tertentu, yaitu responden itu harus aktif dalam menggunakan media sosial. Kemudian poin yang paling penting adalah responden mengetahui pengaruh kecerdasan buatan dan pernah melihat iklan produk yang dipromosikan influencer. Adapun ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 240 sampel. Hal tersebut didapat dari jumlah item pernyataan dikali 10. Hal ini merujuk kepada HER 2014. Jenis data yang digunakan adalah data primer, kemudian secara umum penelitian ini menggunakan 3 bagian kuesioner. Bagian pertama berisi pertanyaan terkait identitas responden, kemudian bagian kedua pertanyaan saringan, bagian ketiga berfokus pada item-item konstruk atau variabel penelitian. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 alternatif jawaban dari 1 hingga 5. Dalam penelitian ini juga peneliti concern ataupun memperhatikan common method bias, sehingga menurut Korsakov penting untuk menjaga anonimitas dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Nah, ini adalah definisi operational variable. Daya tarik fisik itu mengacu pada sejauh mana fitur wajah penampilan seorang yang menjadi stimulus itu menyenangkan diamati. Ini diambil dari Vensuit dan kawan-kawan, Whitman dan juga Zhang et al. Ada 5 item pernyataan dari sangat saya menganggap pengaruh kecerdasan buatan ini menarik hingga penampilan fisik pengaruh kecerdasan buatan ini sangat mengagumkan. Kemudian definisi operational variable daya tarik sosial yaitu mengacu pada kecenderungan atau kemungkinan para pengaruh kecerdasan dapat dijadikan sebagai teman, mitra sosial atau rekan kerja dari sudut pandang pengikut. Item pernyataan ini diadopsi dari Minkowski dan McCain 1974 yang juga dipakai oleh Sokolova dan Kevi. Salah satu item pernyataannya yaitu saya merasa pengaruh kecerdasan buatan ini bisa menjadi teman saya. Kemudian definisi operational variable untuk keterlibatan yaitu dimaknai sebagai kondisi psikologis konsumen dan intensitas kesadaran, kasih sayang, partisipasi, dan hubungan mereka dengan merek atau entitas tertentu. Ini diambil dari Paruti dan Kaur 2017. Salah satu item pertanyaannya yaitu saya ingin tahu lebih banyak tentang pengaruh kecerdasan buatan hingga konten dari pengaruh kecerdasan buatan lebih menyenangkan ketika orang lain di sekitar saya juga mengaksesnya. Kemudian definisi operational variable untuk kesesuaian pengaruh pengikut ini diambil dari Vensuit dan kawan-kawan, yaitu mengacu pada kemiripan yang nyata antara persepsi diri konsumen dan citra pemengaruh. Di sini ada 5 item pernyataan. Yang pertama, pengaruh kecerdasan buatan ini mencerminkan gaya hidup pribadi saya, hingga pengaruh kecerdasan buatan ini membantu menjaga citra dan karakter saya. Kemudian perilaku pembelian yaitu mengacu pada frekuensi pembelian aktual oleh individu dan kelompok dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Penelitian ini mengadopsi pengukuran yang dibuat oleh Fahreddin dan Farodi 2022 dengan satu item pernyataan. Menurut Ang dan Eisen dan Diamantopoulos dan kawan-kawan, penggunaan indikator tunggal dimungkinkan apabila pernyataan tersebut cukup kuat dalam menggambarkan suatu kontrak. Hal ini juga didukung oleh Bergis dan Rosler yang menegaskan bahwa peran dari indikator tunggal tidak berbeda dengan multi-item indikator selama indikator tersebut jelas dan dapat diidentifikasi. Itemnya adalah dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering Anda membeli produk yang disarankan oleh pengaruh kecerdasan buatan tersebut. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu Structural Equation Model dengan pendekatan Partial Least Square. Umumnya kalau menggunakan PLSM itu ada 2 indikator yaitu evaluasi model pengukuran dan model struktural. Pada model pengukuran yaitu ada beberapa poin penting terkait validitas dan reliabilitas. Ada validitas wajah, validitas isi, dan validitas kontrak. Kemudian ada juga untuk reliabilitas yaitu Cronbach alpha dan composite reliability. Namun untuk khusus pada variabel dependent atau perilaku pembelian karena hanya menggunakan satu item pernyataan maka reliabilitas itu tidak diterapkan. Selanjutnya evaluasi model struktural yaitu yang pertama adalah uji kolinioritas, nilai toleransi yang kurang dari 0,20 atau nilai FIF yang lebih dari 5 menunjukkan adanya potensi masalah. Oleh karena itu, idealnya data yang baik itu nilai toleransinya harus lebih dari 0,20 dan nilai FIF-nya harus kurang dari 5.
Kemudian ada effect size atau F square dan predict relevance. Kemudian ada juga variant explain, yaitu mengukur seberapa besar varians dalam konstruk dependen yang dijelaskan oleh konstruk independen. Selanjutnya juga dilakukan uji hipotesis, ini untuk menguji apakah betul hipotesis yang telah saya ajukan terbukti atau terdukung atau tidaknya. Demikian presentasi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.